Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid, al-fa'ali lima yurid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu lah, al-malikur rasyid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahid, syahadatan tunjina minal adabis syadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil ahid Sayyidina maulana Muhammadinil wahid wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil wa'id. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan anugerah dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan berkah ini. Dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, zuriyat dan para pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, as-sabi' wal khamsun min suwaril Quran, suratul Hadid, yang ke-57 daripada surah-surah di dalam Al-Quran, yaitu surat yang bernama Al-Hadid. Madaniyatun, surat Al-Hadid ini diturunkan di Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya tis'un wa ishrun, berjumlah 29 ayat. Al-Hadid artinya adalah besi atau wasi. Jadi ini surat yang ke-57 dalam Al-Quran, surat yang bernama besi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, nuzilat suratul Hadid yaumas thalatha, wa khalaqallahu al-hadida yaumas thalatha, wa qatala ibnu adama akhahu yaumas thalatha. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hijamata yaumas thalatha, akhrajahu at-Tabarani. Diturunkan surat Al-Hadid ini, sabda Rasulullah, pada hari Selasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan besi pada hari Selasa, dan Qabil membunuh saudaranya Habil terjadi pada hari Selasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk bersungu di hari Selasa. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Surat yang ke-57 ini dinamakan dengan Al-Hadid tadi, besi tadi, karena pada ayat 25 dalam surat ini ada menceritakan sedikit tentang besi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Firman Allah dalam ayat 25 surat yang ke-57 ini, kami telah menurunkan besi. Menurut banyak hadis diriwayatkan bahwa besi itu termasuk yang dibawa oleh Nabi Adam dari surga. Besi itu mempunyai kekuatan yang sangat. Besi bisa melukai, bahkan bisa membunuh. Wa manafi'u linnas, dan besi itu banyak juga manfaatnya bagi manusia. Para ulama mengatakan
Usul manfaatin nas arba'atun. Az-zira'ah wal hiyakah wa bina'ul buyut was sultanah kullu wahidin minha yahtaju ilal hadid. Pokok manfaat manusia, artinya manusia itu bisa bertahan hidup dengan baik dengan 4 perkara. Pertama, az-zira'ah, adanya pertanian. Adanya pertanian. Kalau kada ada pertanian, kada bisa membayangkan bagaimana hidupnya kita. Pertanian. Yang kedua, al-hiyakah, pertenunan. Yang tadi pangan, ini sandang. Maulah kain, menjahit baju, menjahit pakaian. Yang ketiga, wabinaul buyut, bangunan rumah. Kalau manusia kada punya rumah, sulit untuk bertahan hidup dengan baik. Yang keempat, wasultanah, adanya kerajaan, adanya pemerintahan. Kalau pertanian ada, pertenunan ada, rumah dibangun, tapi kada ada pemerintah, maka akan kacau dan bisa menimbulkan perang antar satu suku dengan suku yang lainnya. Kullu wahidin minha yahtaju ilal hadid. Tiap-tiap satu daripada yang 4 tadi, pertanian, pertenunan, pembangunan rumah, pemerintahan, keempat-empatnya itu perlu kepada sesuatu yang namanya besi tadi. Coba kita bertani, mungkin ada wasi, kayak pemulah cangkol, pemulah tajak dan sebagainya. Menjahit baju, mungkin ada wasi, kayak apa jarumnya, kayak apa tenunnya. Mulah rumah, kada bawasi, pakunya kayak apa. Pemerintahan, mungkin ada diisi wasi, runtuh pemerintahannya. Senjata pedang kan dibuat daripada besi. Pemerintahan yang punya senjata lengkap itu bisa bertahan dengan baik pemerintahannya. Jadi itulah salah satu daripada manafi'ul linnas, bahwa besi itu banyak manfaatnya bagi manusia. Para muhibbin rahimakumullah, ayat yang pertama dalam surat Al-Hadid ini, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayat pertama surat Al-Hadid. Artinya mensucikan bagi Allah sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan Allah maha perkasa lagi bijaksana. Seluruh yang ada di langit dan di bumi itu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, binatang, semuanya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mensucikan Allah dari apa? Dari bersifat dengan sesuatu yang tidak patut atau tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kita sebagai manusia, kita pun diwajibkan, kita pun dituntut untuk senantiasa sepanjang hayat kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama yang kita sucikan adalah zatuhu subhanahu wa ta'ala, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Macam apa mensucikan zat Allah? Mensucikan zat Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan bahwa kita mengiktikadkan di dalam hati dengan seyakin-yakinnya, sebulat-bulatnya, annahu laisa bijismin, bahwa zat Allah itu bukan berupa benda. Zat Allah bukan berupa benda, macam matahari, misalnya bintang, bukan.
Kalau orang mengatakan bahwa atau mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berwujud benda, maka dia berarti tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak benda. Zat Allah tidak jisim. La tuhitu bihil jihad. Tidak meliputi dengan zat Allah itu oleh jihad. Artinya kita mengiktikadkan dengan seyakin-yakinnya bahwa zat Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang. Zat Allah tidak bisa diliputi oleh jihad. Kalau orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas, berarti dia tidak mensucikan Allah. Karena atas bagian daripada jihad. Wala yahullu bi syai'in wala yahulluhu syai', dan Allah zatnya itu tidak bertempat pada sesuatu dan tidak ditempati oleh sesuatu. Allah kada bertempat. Allah bukan di atas langit, Allah bukan di atas aras. Allah maha suci daripada bertempat. Bahkan Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Kalau Allah bertempat berarti kenal tempat pada Allah. Nah, apabila ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu bertempat, itu kita takwilkan. Jangan dipaham dengan seadanya. Dalam Al-Quran ada disebutkan tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah duduk bersemayam di atas aras. Nah, bukan diartikan duduk bersila Tuhan kada. Itu ditakwilkan bahwa Allah Subhanahu wa taala duduk di atas aras, artinya Allah menguasai aras. Pengertian duduk bisa diartikan menguasai. Yang duduk macam kita. Kalau kita mengatakan bahwa Allah duduk macam kita, berarti kita menguturi, tidak mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala. La yataghayyaru, Allah tidak berubah. Sampai kapanpun zat Allah tidak berubah. Wa la yantaqilu, zat Allah tidak berpindah. Tuhan turun, naik, kada mau. Maha suci Allah dari yang demikian. Wala yahudduhu zaman wal makan, dan tidak bisa membatasi akan Allah oleh masa dan tempat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu jua pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekilas tentang i'tikad mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai zat Allah itu kada bisa dibayangkan dengan akal. Semakin kita mengupas jauh tentang zat Allah, semakin rinci kita menerangkan tentang zat Allah, kita akan semakin kebingungan. Makin jelas, makin bingung. Apabila kita bingung tentang zat Allah, berarti kita sampai ngarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang arifin seringkali berdoa, Allahumma zidni tahayyuran fika. Ya Allah, tambahkanlah kebingunganku pada Engkau. Kalau kita parak bisa merupakan Allah, berarti kita makin jauh dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang bingung tentang bagaimana zat Allah itu. Nah, berbeda dengan manusia, dengan makhluk Allah. Kalau si manusia atau benda-benda lain makin rinci dijelaskan, makin paham kita. Makin jelas kita menguraikan tentang makhluk, makin paham, makin bisa membayangkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala ini zatnya makin rinci kita menerangkan, makin bingung.
Zat Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan benda. Macam apa kada benda? Sudah bingung kita. Kemudian ditambah lagi penjelasan, zat Allah itu kada diliputi oleh jihad, tambah bingung. Kayak apa Tuhan? Di atas kada, di bawah kada, di kiri kada, di luar kada, dalam kada. La yahullu fi syai', tambah pulang penjelasan Allah kada bertempat pada sesuatu, makin bingung lagi kita. Makin banyak penjelasan, makin bingung. Nah, lain manusia. Kita jelaskan, kamu tahulah si Udin itu, maka ada tahu. Udin itu orangnya hirang tinggi. Nah, kawas sudah kita membayangkan. Rambutnya ika, kawat makin parak kita. Rambutnya ika. Bentuknya macam ini, macam ini. Makin kita rinci, makin terbayang. Nah, itulah makhluk berbeda dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang wajib kita sucikan adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam apa mensucikan sifat Allah? Kita mengiktikadkan di dalam hati dengan seyakin-yakinnya, la ya'tariha ajzun, tidak mendatangi, la ya'tarihi ajzun, tidak mendatangi akan Allah itu oleh lemah. Tuhan kada mau lemah. Tuhan kada mau tak berdaya. Wala ta'khudhuhu sinatu wala naumu wala marad, tidak datang kepada Allah itu mengantuk, apalagi garing kada mau. Wala yu'ariduhu fana wala maut, tidak menghalangi akan Allah oleh kehancuran dan kematian. Wala yukrihuhu syai', dan tidak ada seorang jua pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagian daripada i'tikad mensucikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi yang wajib kita sucikan fil asma Allah, nama fil af'al pada fi'il Allah. Kita wajib mengiktikadkan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yaf'alu wa la yakhluqu abasa. Allah tidak berbuat sesuatu, tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Kita wajib i'tikad. Apa yang diperbuat Allah pasti ada rahasianya, pasti ada manfaatnya. Tidak ada sedikit pun perbuatan Allah itu yang sia-sia. Itu i'tikad dalam hati. Allah menjadikan binatang apapun pasti ada rahasianya, bukan sia-sia. Wala yasdhulu minhu zulmu, dan tidak terbit daripada Allah kezaliman. Apapun yang diperbuat oleh Allah, Allah tidak zalim. Umpamanya Allah menjadikan manusia sangat miskin, sangat jelek rupanya, cacat tubuhnya, terus menerus dalam keadaan sakit. Mana miskin, mana jelek, mana sakit, mana cacat. Zalimkah Allah? Maha suci Allah daripada zalim. La yasduru minhu zulm, tidak terbit daripada Allah itu kezaliman. Wala yajlibu manfaatan li nafsihi wala yadfa'u madarratan laha, dan kita wajib mengiktikadkan bahwa Allah itu memperbuat sesuatu bukan untuk mengambil keuntungan bagi Allah. Allah memperbuat sesuatu bukan untuk menolak kemudaratan bagi Allah. Kalau Allah menyuruh kita sembahyang supaya Allah itu terasa besar, nah itu kada mensucikan Allah. Sembahyang kada sembahyang kita sekecil sedikit jua pun kada mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh bukan manfaatnya kembali kepada Allah. Fil asma, kemudian kita wajib mensucikan nama Allah. La yusamma illa bima samma nafsah,
tidak boleh kita memberi nama kepada Allah kecuali dengan nama yang Allah sendiri menamai dirinya. Sudah ada nama Allah, sudah baku, ada kalau ditambah dikurang lagi. Jangan hendak menambahi ngaran Allah Ta'ala, walaupun menurut kita bagus artinya. Umpamanya Jagau, kan Jagau itu hebat artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diantara namanya adalah Jagau. Nah kada maulah seorang ngaran Allah Ta'ala. Fil ahkam, kemudian yang wajib kita sucikan adalah hukum. Kullu syari'atin syara'aha li'ibadihi tarji'u maslahatuha lahum fattashri' ihsan wa khairum minallahi ta'ala. Tiap-tiap syariat yang disyariatkan Allah untuk hambanya itu kembali ke maslahatannya, kebaikannya bagi si hamba tadi. Maka mensyariatkan itu semata-mata kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengiktikadkan setiap Allah memerintah sesuatu, melarang sesuatu, kita wajib mengiktikadkan bahwa itu adalah kebaikan dari Allah untuk kita, kebaikan, maslahat. Allah menyuruh kita ini, itu pasti kalau kita perbuat manfaatnya banyak lawan diri kita. Allah melarang kita berbuat ini, kalau kita jauhi itu banyak manfaatnya pada diri kita. Setiap undang-undang yang dibikin Allah tidak punya kepentingan, semuanya untuk kemaslahatan hambanya. Nah, makanya orang nang berakal itu orang yang bisa mengambil kemaslahatan untuk dirinya. Itu manusia yang paling berakal. Manusia yang berakal itu orang yang bisa mengambil manfaat, maslahat untuk dirinya, dan inya kada akan berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya. Ini orang yang berakal ngarannya. Nah, jadi kalau demikian, siapakah orang yang paling berakal? Ialah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap perintah Allah pasti manfaatnya ada untuk diri. Setiap menjauhi larangan Allah, manfaatnya pasti ada untuk diri. Nah, oleh karena itu, sepintar apapun manusia, sebanyak apapun titel pada dirinya, kalau dia masih suka melanggar perintah Allah, maka orang tersebut berhak disebut jahil atau bodoh, ahmak. Orang saling pintaran 4-5 buting tital muka belakang, tital muka belakang belirit, tapi si din itu masih katuju melanggar hukum Allah, itu orang paling bodoh. Kenapa? Karena kalau orang pintar kadang mau melanggar perintah Allah. Allah bila menyuruh pasti ada manfaat untuk diri kita, bila melarang kita jauhi pasti ada manfaat untuk diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita mensucikan zat Allah, sifat Allah, fi'il Allah, asma Allah, dan ahkam Allah. Demikian salah satu daripada kandungan ayat pertama, sabbahalillah ma fis samawat wal ard wa huwal azizul hakim tadi. Kemudian yang ke-57 ini, surat Al-Hadid tadi banyak memberikan kepada umat, kepada kita semua tentang arahan dan petunjuk sebagaimana surah-surah yang lainnya. Di antaranya tersebut di dalam ayat yang ke-11 berbunyi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ujar Tuhan, siapa nang hakun mahutangi Tuhan hutang yang baik, maka akan dia lipat gandakan baginya, dan baginya pahala yang mulia.
Allah menawarkan, siapa nang hakun mahutangi Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang hakun menghutangi aku ya Tuhan, tapi dengan hutang yang baik, dilipat gandakan baginya dan dapat pahala yang mulia. Hadhil ayat targhibun nas bi ayyunfiqu amwalahum bi nusratil Islam wal muslimin. Ini ayat menggemarkan untuk manusia pada bahwa mereka menginfakkan hartanya pada menolong Islam dan kaum muslimin. Kita menyumbang sesuatu untuk kepentingan Islam, berarti kita menghutangi Allah. Kita membantu orang yang muslim kesusahan, berarti kita menghutangi Allah. Kenapa Allah menyebut hutang? Karena nantinya akan Allah bayar dengan surga. Asal hutangnya tadi qardan hasanah. Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan al-qardu la yakunu hasanah hatta yajma'a usapan asyarah. Hutang itu tidak akan baik kecuali mencakup 10 sifat. Bagaimana menyumbang yang baik sehingga dapat balasan berlipat ganda? Bagaimana menghutangi Allah hutang yang baik? Apabila menghutangi itu mencakup 10 persyaratan. Nah, bila mana 10 ini kurang, maka berarti kita kadang menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Kayak apa caranya supaya bersedekah itu berlipat ganda dan pahala dapat? 10 syaratnya. Pertama, ujar Imam Fakhrul Razi, al-awwalu ayyakuna minal halal. Nang disumbangakan, nang disedekahkan itu mesti daripada yang halal. Kalau duit haram itu bukan sedekah yang baik, bukan hutang yang baik. Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Bacaan Quran yang baik yang diterima Allah, sembahyang yang baik yang diterima Allah, puasa yang baik yang diterima Allah, sedekah yang baik yang hanya diterima Allah. Orang sembahyang asal-asalan kada akan diterima Allah, puasa asal-asalan kada diterima Allah, bersedekah barang haja kada diterima Allah. Allah hanya menerima yang baik. Rasulullah bersabda lagi, la yaqbalullah salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima sembahyang tanpa bersuci. Orang kada berwudu sembahyang maka batal, kan tidak diterima Allah. Dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil khianat, dari hasil korupsi. Gulul itu korupsi. Duit nang didapat dari jalan khianat, Allah kada menerima sedekahnya. Yang pertama al-halal. Wasani yang kedua, ayyakuna min akrami ma yamlikuhu duna ayyunfiqar radi. Bahwa yang dia berikan itu termasuk yang mulia dia miliki, dan dia tidak menafkahkan yang rendah, yang hina. Nang diberikan ini termasuk yang mulia dia miliki. Firman Allah, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Jangan kamu mencari atau menuju yang jelek dinafkahkan. Baras nang behulat dinafkahkan, nasi nang parak basi dinafkahkan. Itu kada baik. Asalis yang ketiga, anta tasaddaqa bihi wa anta tuhibbuhu wa tahtaju ilaih bi an tarjual hayat wa huwal murad bi qaulihi ta'ala wa atal mala ala hubbih. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu an tu'tiya wa anta sahihun syahih
ta'mudul ais wa la tumhil hatta idza balagatit taraqi qulta li fulan kadza wa li fulan kadza. Yang ketiga, bahwa engkau bersedekah, engkau masih cinta akan yang disedekahkan itu. Engkau masih berharap lama hidup di dalam dunia. Kita ini masih lama berharap hidup dalam dunia. Kita masih ingin lawas lagi hidup. Nah, di saat itu kita bersedekah. Di saat itu kita menyumbang. Nah, itu baik. Ujar Rasulullah bersabda, sedekah bahwa engkau memberi, bahwa engkau masih sihat, bahwa engkau masih kikir, masih sayang, masih mengangan-angan hidup lama. Jangan engkau tunda sedekah itu sampai roh di tenggorokan. Sudah kutub-kutub hanya beriakan ke anu saanu, beriakan ke sudah kutub-kutub, kenapa apa lagi. Nah, jadi sedekah yang baik itu yang diberikan waktu kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih mengharap umur panjang. Warabi' yang keempat, antasrifa sadaqataka ilal ahwaj al aula bi akhdhiha. Engkau sedekahkan harta itu, barang itu kepada orang yang berhak dan memerlukan. Jadi bersedekah itu yang pertama yang kita cari adalah ketakwaan orang nang bakal disedekahi. Ini kadang-kadang kita kada sampai berpikir ke situ. Membagi zakat asal bagi siapakah? Padahal zakat itu orangnya kada sembahyang kada sah zakatnya menerima. Nang menerima zakat itu mesti orangnya orang baik. Kalau orangnya kada sembahyang, zakat kita nang kada sah. Nah, orangnya mesti nang takwa, supaya termasuk di dalam firman Tuhan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kita bersedekah dengan orang yang takwa, dimakannya, dijokrakannya ke makanan, dimakannya, awaknya jadi kuat, ini beribadah, nuntut ilmu gawiannya orang takwa tadi. Berarti kita menolong atas ketakwaannya. Wala tata'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal dosa. Bari duit hambur segan si anu. Orangnya katuju minum obat, katuju minum bir, tokorakannya ke bir. Akibat kada belajar tentang bagaimana menggunakan zakat, menggunakan sedekah ini. Yang pertama takwa. Duit ini kan sembarang beri, bisa memakan ke saurang kaina. Takwa. Nang kedua cari keluarga. Marina ada kena pina sakit, sepupu kemanakan. Nah, itu lebih berhak daripada yang bukan keluarga. Nah, kita bersedekah dengan orang yang berhak dan berhajat. Kalau kita bersedekah bebarang haja asal dibagi, nah itu kada termasuk dalam firman Allah, man dzalladzi yuqridullah qardan hasana, ini kada masuk. Al-khamis yang kelima, antaktuma sadaqah ma'amkanat, bahwa engkau sembunyikan sedekah itu sekuasa engkau, sekemampuan, sembunyikan sedekah. Jangan ada orang yang tahu. Nah, kita boleh membuka sedekah, kita boleh bersedekah di tengah orang banyak, boleh. Tapi dengan tujuan untuk menggairahkan yang lain supaya umat menuruti. Boleh. Aku bersedekah sekian juta, diumumkan. Bukan untuk ria, bukan untuk sombong, niatnya kada, tapi agar yang lain timbul di hati pikiran supaya bersedekah juga, buka kap juga. Nah, itu baik. Kalau kada macam itu niatnya, baik bersembunyian. As-sadisu yang keenam, an la tatba'aha manna wala adza, bahwa jangan engkau iringkan sedekah itu man dan adza.
Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, jangan kamu batalkan pahala sedekah itu dengan man dan adza. Sebagian ulama menafsirkan man itu adalah merasa berjasa. Merasa berjasa. Kita memberi orang, timbul di hati, wah aku ini banyak jasa lawan inya. Nah itu man ngarannya. Kalau kita demikian, pahala sedekah habis. Apalagi disuarakan betuhuk nih tuh bantu dulu ngatang 10 benar datang ke sini nama ginnya ini tuh. Dalam hatinya sudah merasa bahwa aku ini banyak jasa lawan inya, itu man. Jangan diiringkan sedekah itu dengan man tadi dan azza, menyakiti, memberi cuma melontarkan kata-kata nang kada nyaman. Jangan. As-sabi' yang ketujuh, antaqsida biha wajhallah, bahwa engkau mengkasat dengan sedekah itu karena Allah, wala turai, jangan kamu riya. As-samin yang kedelapan, antas tahkira ma tu'ti wa in katsura li anna dzalika qalilun minad dunya wad dunya kulluha qalilah. Yang kedelapan, kita bersedekah itu merasakan bahwa yang kita sumbangkan itu sedikit, walaupun 1 miliar, tapi rasa sedikit. Kenapa? Karena 1 miliar bagian daripada dunia. Dunia sangat hina, sangat kecil dibanding balasan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita merasa bersedekah itu sedikit. At-tasi' yang kedelapan, ayyakuna min ahabbi amwalik ilaik, bahwa yang disedekahkan itu termasuk harta yang paling engkau cintai. Duit termasuk yang dicintai. Karena Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan bisa mencapai kebaikan sehingga engkau menafkahkan, menginfakkan yang kamu cintai. Al-ashir yang ke-10, an la tara izza nafsika wa zullal fakir, bahwa engkau tidak melihat mulia diri engkau dan hinanya orang yang diberi itu. Waktu memberi itu bahasa mulia, nang diberi dianggap inting, dianggap hina, jangan. Bahkan sebaliknya, mulia dia daripada kita. Di mana mulianya? Kita meyakini dalam hati bahwa aku ini disuruh Tuhan mengantarakan miliknya, ampunnya. Nah, jadi 10 perkara itu kalau kita bersedekah, kalau kita berwakaf, kalau kita menyumbang, diiringi dengan 10 sifat tadi, maka itu Allah menyebutnya adalah menghutangi Allah dengan hutang yang baik, dan Allah pasti membayar dengan berlipat ganda pahalanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh para ulama tentang bagaimana cara bersedekah, sehingga sedekah yang kita laksanakan itu menjadi sebuah hutang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما